Bapak pengawas beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami persilahkan untuk ke ruang transit. Ini Mas Khairul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini perkenalkan ya, saya Pak Khairul dari SDN 3 Moba. Di sini saya akan memaparkan sedikit ya tentang konten edukatif layak publikasi. Sebelum itu, saya punya pantun Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bilang cakep gitu ya. Ya. Ke hutan jati mencari rotan. Rotan diambil buat kerajinan. Konten edukatif jadi tumpuan untuk menambah ilmu dan wawasan. Ya, selanjutnya kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, minta waktunya kita berdiri sebentar. Monggo berdiri sebentar. Ini saya dulu ya, nanti kita praktekkan bersama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap mendengarkan. Biasanya kita siap berdoa ya, kalau ini siap mendengarkan. Sudah sama itu kan dulu. Ya, kita praktekkan bersama yuk, bersama-sama kita praktekkan bersama ya. Tapi cuma pertama kita praktekkan. Ya, berdiri. Kita semuanya 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan burung ikan berenang, duduk yang rapi siap mendengarkan. Ya, bisa duduk ini Bapak Ibu. Nah, saya akan bercerita sedikit ya untuk memulai itu. Hari ini ya, ini yang dari Kabupaten Gerobokan Bapak Ibu yang lolos ya untuk di tahap 2. Ini ada 12 anggota untuk menghadiri undangan BBGP untuk konten yang kreatif. Di sana kita melakukan pelatihan 3 hari di Hotel Alana.
Nah, dari 3 hari itu saya akan memaparkan tentang konten edukatif layak publikasi. Nah, ini diambil data dari GII ya. Ini data penggunaan media. Ini rata-rata dalam 1 hari penggunaan internet itu 7 jam 38 menit. Untuk penggunaan yang memakai mendengarkan musik nih, yang mendengarkan musik rata-rata 1 jam 31 menit. Untuk yang kedua, ini penggunaan laptop atau komputer. Ini rata-rata di Indonesia itu penggunaannya hanya 2 jam 41 menit. Untuk mendengarkan radio itu 0 jam, ini 32 menit. Untuk bersosial media ini rata-rata di Indonesia 3 jam 11 menit. Untuk mendengarkan podcast ya, itu 54 menit. Untuk selanjutnya ini biasanya untuk membaca detik.com, kompas.com itu hanya 1 jam 26 menit. Untuk bermain game ini anak-anak biasanya menghabiskan waktu 1 jam 12 menit. Nah, itu untuk selanjutnya. Ini yang digunakan pengguna internet di seluruh Indonesia. Penggunaan device internet ya, itu rata-rata 7 jam 38 menit. Untuk gawe handphone itu 44 jam 45 menit. Dan laptop itu 2 jam 53 menit. Nah, ini untuk rata-ratanya 62,2%. Nah, ini untuk pengguna internet ya. Yang pertama itu pengguna internet itu untuk mencari informasi itu rata-rata 83,1. Itu yang paling tinggi di Indonesia untuk mencari sebuah informasi atau ide-ide. Untuk yang kedua, ini ya. Oh, ini untuk bersosial media atau stalking mantan. Ini biasanya banyak yang di Indonesia itu banyak yang stalkingan ya, yang masih muda-muda biasanya banyak yang stalking mantan itu rata-rata 70,9%. Untuk yang ketiga, untuk inspirasi ya, mencari inspirasi itu 70,6. Dan selanjutnya penggunaan event ya, itu atau penggunaan event di seluruh Indonesia itu mencapai 60,6. Yang paling rendah ini menyimpan uang atau penggunaan penyimpangan uang hanya 36,0. Itu yang paling rendah. Untuk selanjutnya, nah ini yang paling utama Bapak Ibu. Tujuan kita itu membuat konten itu apa ya? Ini yang paling utama. Yang pertama itu mengedukasi sekaligus menghibur. Kalau kita membuat konten, tujuannya kita harus mengedukasi atau memberikan wawasan kepada pelihat atau pendengar, itu harus menghibur ya. Yang kedua, menyebarluaskan kebijakan dan program. Biasanya ini untuk lembaga-lembaga untuk menyebarluaskan program-program apa yang harus dikerjakan untuk kedepannya. Yang ketiga, kementerian atau lembaga. Nah, contohnya itu ya, kementerian lembaga kita ya, Kemendikbud itu menyebarluaskan itu ya. Ada sosial medianya yang sekarang.
Yang keempat, menjaga eksistensi. Ya, ini biasanya yang paling susah, menjaga eksistensi. Kadang kita membuat konten hanya 1 hari, udah 1 hari tidak berjalan, beberapa minggu membuat lagi. Itu tidak konsisten, tidak menjaga eksistensinya ya. Kita ternyata dalam dunia perkontenan harus menjaga eksistensi. Kadang kita punya view yang sedikit, kadang tinggi gitu. Itu kita harus menjaganya dan memantaunya. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Ternyata kita harus melibatkan pemangku kepentingan ya. Itu harus bekerja sama antara pihak selama di sekolah ya, pihak guru, pihak kepala sekolah, kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ya, ini tantangan membuat konten. Ternyata untuk membuat konten itu ada tantangannya Bapak Ibu. Yang pertama, menentukan jenis konten. Nah, kita sebelum kita membuat konten, menentukan jenis apa ya yang cocok untuk kita dan penontonnya. Yang sering dicari apa di internet, yang sering muncul atau FYP ya. Ya, contohnya kemarin yang FYP ya, itu apa? Yang pernah FYP itu LG siapa itu yang gaji itu? LZio ya. Nah, itu sudah ada hanya sebuah kata LZio, lihat mama ya itu ya. Ya itu ternyata sudah dipanggil ke beberapa stasiun televisi. Hanya sebuah kata kepada anaknya. Itu juga bisa membuat eksistensi atau kontennya itu melejit. Yang kedua, menjaga konsistensi unggahan. Kalau kita sudah mengunggah konten ya atau unggahan kita harus memantaunya Bapak Ibu. Kalau sudah di dalam dapur kalau di YouTube itu di YT ya, YT Studio. Kalau sebuah YouTube kita bisa memantau dari situ, dari YouTube Studio ya. Yang ketiga, membuat perencanaan. Dalam perencanaan konsep, unggahan, dan pantau. Kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Habis itu kalau sudah membuat konsep, diunggah, habis itu dipantau. Ternyata harus sesuai dengan tantangan itu ya, harus urut. Kalau sudah diunggah, sudah dibiarkan saja, itu biasanya menurun atau tetap stuck di situ saja, tidak ada pemirsanya. Untuk selanjutnya, menambah follower dan subscriber. Nah, di sini contoh ya, dulu saya itu membuat konten tentang pendidikan atau edukatif di sekolah saya. Dulu saya hanya beberapa subscriber dan follower. Dan sekarang tahun ini setelah kembali lagi mencapai kurang lebih 1,3 juta ribu Bapak Ibu. Itu sudah memenuhi untuk mendapatkan uang, tapi kurang jumlah viewernya. Saya hanya menargetkan ini viewer. Kalau like itu ternyata sekarang di tahun ini tidak ada batasannya. Cuma yang dicari subscriber dan viewernya saja. Untuk yang selanjutnya, konten kekinian. Ya tadi ya contohnya yang konten kekinian.
berkejaran dengan tren. Tadi contohnya LZU, lihat mawar, ya, sangat menarik sampai-sampai kita viral di beranda kita. TikTok atau Instagram Bapak Ibu pernah melihat? TikTok yang kebanyakan ya itu sudah hadir atau lewat di beranda kita. Yang kedua itu kontennya yang kemarin masuk penjara itu Satbol ya, itu ternyata ada mempromosikan judi online. Maka dari itu Bapak Ibu guru semuanya, kalau selama mendownload atau melihat video yang ada judi online-nya, jangan sampai kita membuat status ya. Biasanya kalau ada kata-kata motivasi atau permainan apa, itu diselipi alamat judi online. Hati-hati Bapak Ibu, itu hanya kita itu terpaku oleh sebuah kata motivasinya, tapi tidak terpaku oleh tadi ada diselipi web selama JBL apa itu ya, itu diselipi itu. Maka dari itu jangan sampai membuat status di WhatsApp atau apapun media sosial, nanti kalau kita mempromosikan bisa kena pidana Bapak Ibu guru. Itu selanjutnya kriteria konten edukatif. Ternyata ada kriterianya. Yang pertama, kita itu tidak boleh membuat konten itu menggurui, tetapi memberi pemahaman kepada penonton ya. Kita harus memberi pemahaman. Yang kedua, bukan memamerkan pengetahuan, tetapi mengajak belajar ya. Dari sini kita, kalau kita membuat sebuah konten, kita harus mengajak sebuah cara-cara, contoh tadi ya, pantun atau membuat puisi, itu harus mengajak untuk belajar agar bisa mencontoh atau mempublikasikan yang edukatif kepada penonton. Yang ketiga, valid dan relevan. Ternyata pembuatan konten itu harus valid, tidak seenaknya saja ya, ternyata harus valid selama sebuah informasi. Jangan membuat berita hoax, itu harus valid ya, kebenaran konten kita dan relevan. Yang keempat, apakah pengikut itu mengerti? Nah, ini untuk penontonnya. Penontonnya kita biasanya kalau membuat tata cara memasak sabu-sabu ya, itu harus penontonnya harus mengerti langkah-langkahnya, harus jelas, tidak langsung hasilnya kalau membuat sebuah konten. Untuk selanjutnya, apakah pengikut memiliki cara pandang baru selama kita membuat sebuah konten tentang keterampilan P5 di sekolah kita ya. Nah, itu untuk penontonnya mempunyai inspirasi baru ya, bisa dimodifikasi, pun bisa diaplikasikan di sekolah ya, tidak harus sama dengan konten kita. Itu untuk penontonnya. Untuk selanjutnya, apakah pengikut dapat mempraktikannya? Nah, setelah kita penonton itu mengamati, apakah bisa ya untuk kita praktekkan ya? Harus bisa mempraktekkan. Nah, selanjutnya, ini ragam konten. Yang pertama, tutorial. Tadi cara-cara masak sabu-sabu, itu ada itu ya, langkah-langkahnya, fakta unik. Kalau fakta unik ini tentang berita-berita atau kebenaran yang unik ya. Untuk yang ketiga, fenomena. Nah, ini informasi atau fenomena yang terkini. Yang terkini itu contohnya gunung
gunung apa yang baru meletus itu? Patobi, ya itu yang baru meletus ya di NTT. Dan selanjutnya tip dan trik. Nah biasanya ini tip dan triknya membuat sebuah konten. Contohnya tip mengerjakan tes CPNS atau tes P3K. Nah bentuknya bisa infografik, foto berita, video kreatif, reel atau TikTok, polling, kuis, tantangan dan terusnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya. Lihat apa ya? Oh ya gini, tepuk 5S sudah pernah nih Bapak Ibu? Sudah pernah belum Bapak Ibu? Belum? Ya kita tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santun tanda cinta padanya. Bapak Ibu, ini saya terapkan di kelas saya ya. Sebelum masuk kelas, saya terapkan tepuk 5S. Bisa Bapak Ibu kita praktekkan bersama? 1, 2, 3. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda cinta padanya. Luar biasa Bapak Ibu guru. Ini ya kunci untuk pembuatan konten yang edukatif. Yang pertama tadi konsisten, ya tidak harus semangat bidang kalian di sekolah ya pembuatan kontennya di sekolah saja, cara-cara bila pembelajarannya efektif atau yang lain boleh, yang penting yang memberi pengetahuan baru dan mengajak untuk berbuat itu ya, yang memberi informasi baru. Yang kedua, mengenal karakter dan kebiasaan pengikut. Ternyata di YouTube Studio itu kelihatan untuk pengguna umur atau anak-anak atau dewasa itu terlihat di situ. Biasanya selama video pembelajaran P5 itu terlihat Bapak Ibu siapa tadi yang sudah menontonnya itu di usia berapa saja itu ada ya di situ. Di sini ada yang pakai YouTube Studio atau YouTube Bapak Ibu? Ada tidak? Nggak ada ya. Ini contohnya saya menggunakan YouTube itu ya, di YouTube Studio itu terlihat siapa ya yang pengguna paling tinggi, yang siapa yang nge-like atau melihat itu ada usianya. Itu di YouTube Studio itu kelihatan semua. Selanjutnya yang keempat, menyadari potensi diri. Kalau potensi diri kita di dunia pendidikan ya kita lanjutkan atau konsistensi. Kalau di dunia perdapuran ya dilanjut saja. Yang penting kita konsistensi itu. Yang keempat, mengelola medsos sama dengan itu ya, mengelola media. Setelah selama ada beberapa konsep ya konten itu harus dikelola dengan baik sesuai dengan itu ya, harus mengelola media itu harus sesuai dengan jiwa kalian. Jiwa berarti kemampuan kalian ya, kemampuan kalian di dunia apa, di bidang apa itu harus bisa. Yang selanjutnya kelima, perbarui pengetahuan, jalin kolaborasi, siapkan perangkat pendukung. Nah untuk tip-tip pembuatan itu ternyata harus mempunyai alat-alat pendukung ya.
pendukung seperti tripod, seperti pencahayaan itu harus bisa dibuat untuk alat pendukung pembuatan sebuah konten. Selanjutnya yang keenam, yang ketujuh ya, menyusun strategi. Ternyata sebelum membuat konten kita harus menyusun sebuah strategi. Mau pemirsanya kepada anak-anak atau orang dewasa atau orang tua. Selanjutnya bagaimana mendorong traffic ke laman, bagaimana bisa saling mendukung antara akun. Nah di sini ketika traffic mengupload atau mengunggah sebuah konten itu harus ada jam-jamnya biar nanti viewernya atau yang suka like atau penambah subscribe itu biar bertambah, nanti bisa dijelaskan oleh Bu Yola ya. Itu nanti untuk penguploadan jam-jamnya akan dijelaskan Bu Yola. Itu nanti bisa digunakan untuk mengupload sebuah konten. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini permainan sedikit ya Bapak Ibu, bisa dipersiapkan untuk ini nanti ada sebuah voucher internet ya. Ini ada sebuah segi panjang ya dan warna-warna, dipersiapkan alat tulis dan selembar kertas Bapak Ibu. Ini ada konten kreator edukatif. Nanti hubungkan setiap warna sesuai nama judul dengan menggunakan sebuah garis, tapi garisnya tidak saling berpotongan dan tidak keluar area. Berarti nanti tidak boleh keluar area sini sama yang edukatif ya Bapak Ibu, tidak boleh keluar sini. Kita tarik garis ya, kreator ke kreator warna biru. Kalau konten ke konten warna oranye. Tapi peraturannya tadi tidak bersinggungan ya, tidak saling berpotongan gitu. Bisa Bapak Ibu ya, saya kasih waktu berapa ya, 1 menit ya Bapak Ibu. Ayo kita berlatih Bapak Ibu. Ini kita hubungkan garis ya sama kreator ke kreator, tapi tidak boleh bersinggungan. Kita coba Bapak Ibu, nanti yang sudah bisa maju sini dapat voucher internet ya dari saya. Monggo Bapak Ibu bisa dicoba, bagi yang bisa nanti mendapatkan voucher internet tanpa bersinggungan ya Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu, itu bisa dilihat di grup KKG. Tapi tidak boleh ini ya, keluar area sini tidak boleh. Yang penting di dalam kotak ini. Ya Bu Apel sudah bisa. Ya benar, ini Bu April sudah mendapatkan, ya sudah benar ini ya, mendapat sebuah voucher internet ya.
Masih ada Bapak Ibu yang bisa lagi? Saya punya voucher 6 tadi sudah saya bawakan Bapak Ibu. Nah ini Bu Tri kurang tepat karena ini Bu lewat. Nah ini seharusnya kotak Bu. Itu juga kayak gini. Gini ya dulu. Ini kreator sama ini tuh yang kreator sama konten itu harusnya ini ya kreator sama kreator yang dulu baru satu Bapak Ibu. Bapak-bapak sudah belum? Iya, kreator masuk, ya, dan juga Bapak Ibu Putri ya. Ini masih 4, ini saya dan 6 voucher. Semua provider Bapak Ibu ini ya, ada merah, ada biru, ada kuning, bisa bawa semua. Nandan kotak boleh nggak garisnya? Tidak boleh melewati area ini ya Bapak. Ya maksudnya nandan kotak biru, kotak Tidak boleh menendang kotak ini ya. Kotak ditendang sama tarik garis tidak boleh. yang muda-muda, ini harus golongan tua berarti, gratis golongan tua, kayak iso. Ya benar, Bu Diana sudah 3. Bu Diana sudah benar nih Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu. Bu Ratna yang kreator tidak boleh ini areanya kotak ya 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 tidak boleh melewati area ini ya.
Sudah? Bu siapa? Ya ini bisa nih. Bu siapa? Bu Yolanda. Benar Bu Yolanda. Ada 4. Oke ya Bapak Ibu. Dan waktunya sudah habis. Ini nanti masih pemateri Bu Yola. Untuk yang sudah benar bisa maju ke depan Bapak Ibu. Yang tadi ya, yang sudah benar Bu Diana, Bu April, Bu Tri sama Bu Yolanda bisa maju Bapak Ibu. Monggo Bu Yolanda, Bu Diana, Bu Tri, monggo untuk boleh ini yang mana sesuai paketan Ibu ya. Ya, ya, semoga bermanfaat ya Bu. Kuncinya tadi Bu Yolanda bisa di KKD. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya akan dilanjut Ibu Zola. Khairul tadi belum pertanyaan jenengan seperti apa gitu ya. Yang tadi di viewernya 13.000 tadi seperti apa gitu maksudnya. Kita penasaran dari jenengan. Oh di YouTube Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Sudah lelah sepertinya gitu. Sudah ada makan siang di depannya ya. Sebelum saya melanjutkan materi tentang peningkatan kemampuan konten kreatif, kita ice breaking sebentar ya. Oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap berkarya. Ulangi lagi nih Bapak Ibu semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5, siap berkarya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu. Kemarin ada yang bertanya begini, Mbak Yola kok bisa toh diundang di hotel seperti itu. Kemarin sebenarnya untuk diklat mengenai media sosial itu sudah di-share di grup Danbin ya. Sudah. Kemudian saya di WA lagi sama Bu Ida, Mbak Yola coba daftar ini. Saya hanya coba-coba Bapak Ibu. Setelah saya klik, ternyata harus melampirkan link TikTok dan Instagram. Itu berarti kita sebagai seorang guru di masa yang kekinian ya Bapak Ibu harus punya akun media sosial. Untuk peserta diklat yang di Solo kemarin itu ditekankan pada akun media sosial TikTok dan juga Instagram. Padahal pengikut saya hanya
begitu ya. Ada yang jumlah pengikutnya sudah mencapai ribuan, dan seperti saya ini berarti termasuk unsur bejo ya, derek diklat di Solo seperti itu. Kemudian peningkatan kemampuan guru. Peningkatan kemampuan guru itu harus berjalan lurus dengan perkembangan zaman. Seperti yang sudah tertera pada layar, alat komunikasi dari waktu ke waktu. Yang pertama ada surat. Zaman saya tidak mengenal surat, Bapak Ibu. Saya tidak mengenal surat. Kemudian ada mesin ketik. Saya juga tidak mengenal mesin ketik. Kemudian ada radio ya. Kalau radio ini masih sesekali saya mendengarkan radio. Kemudian telepon. Telepon pun saya masih jarang ya, karena saya bertemunya langsung dengan HP. Jadi anak Gen Z saya, Bapak Ibu. Kemudian ada kamera masih sering bertemu. Kemudian komputer, atau sekarang kita menggunakan laptop yang mudah dibawa kemana-mana. Kemudian lanjut lagi internet, di mana di dalam internet kita bisa menemukan semua hal yang ingin kita cari dengan waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir ini adalah telepon genggam atau HP. Lalu bagaimana kita hidup di zaman teknologi seperti sekarang bisa memanfaatkan HP untuk berkonten dan memilih ataupun berkarya membuat konten yang edukatif. Nah, dalam tampilan layar seperti ini Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan. Yang ini ada permainan, apa ini namanya Bapak Ibu? Namanya apa ini? Ada cowboy, kemudian ada lompat tali, ada congkak. Yang ini apa? Balapan pakai ban. Nah, yang sebelah kiri saya ini termasuk permainan yang sudah kekinian. Yang bawah ini sedang bermain game. Yang atas ini menyusun ada beberapa puzzle. Dan ini yang sempat viral nih Bapak Ibu, menyusun beberapa balok dengan cara supaya baloknya ini tidak terjatuh. Bapak Ibu, saya punya link. Tadi kan kita sudah melihat ya, ada beberapa permainan pada zaman dulu dan juga zaman sekarang. Saya kirim linknya, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di dalam link tersebut. Ataupun juga bisa scan dari sini. Ya, yang saya kirim di grup KKB itu bisa langsung diklik linknya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, bisa diberikan komentarnya, nanti akan muncul di sini. Ya, satu saja sudah boleh. Apa perbedaan permainan anak zaman dulu dan juga zaman sekarang? 30 detik cukup ya Bapak Ibu?
Ya sudah menarik, ada yang mengirim menarik, yang menarik apanya berarti Bapak? Permainan zaman sekarang lebih menarik. Kemudian dulu pakai fisik, boleh juga. Dulu pakai fisik. Kalau sekarang berarti pakainya tangan, pakai tangan. Kemudian zaman dulu berkelompok, lah benar ini zaman dulu mainnya bersama-sama. Tapi kalau zaman sekarang mainnya sendiri, itu yang menyebabkan anak menjadi cenderung lebih introvert atau suka menyendiri. Kemudian lebih seru, ya benar. Sekarang sendirian. Sekarang sendirian. Oke, sendirian apanya itu? Kemudian dulu lebih konkret, ya pakai benda-benda. Kalau sekarang pakainya HP. Sekarang tidak butuh teman. Sekarang tidak butuh teman. Waduh, nggak suka teman berarti. Dan masih banyak perbedaan permainan anak zaman dulu dan zaman sekarang. Jangan di close dulu nih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Konten kreatif. Apa itu sih sebenarnya konten? Konten adalah suatu yang tersedia pada media atau produk elektronik yang dijadikan alat komunikasi bagi pengguna media elektronik. Jadi apapun gambar ataupun video yang lewat media elektronik milik kita itu dapat disebut dengan konten. Kemudian apa itu kreatif? Kreatif adalah seseorang yang memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi pada zaman sekarang ini tidak hanya menciptakan sesuatu yang baru, tetapi melanjutkan sesuatu yang sudah ada, kemudian bisa untuk dimodifikasi. Lah, ini Bapak Ibu, pasti kita sama nih, atau saya saja ya yang merasakan betapa susahnya untuk kreatif. Sekarang sudah ada beberapa web IE yang bisa kita gunakan untuk membuat konten ataupun untuk membuat suatu pembelajaran supaya lebih menarik. Kita bisa menggunakan yang namanya ChatGPT. Sudah pernah mencoba Bapak Ibu? Sudah. Kemudian ada Gemini. Sudah pernah mencoba? Sudah. Kita tinggal mengetik saja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nanti si Gemini ini akan memberikan jawaban dengan banyak ulasan. Kemudian terakhir kita bisa searching melalui Google. Nah Bapak Ibu, di Indonesia itu termasuk negara yang banyak sekali pengguna akun media sosial TikTok. Bapak Ibu guru semuanya di sini apakah punya TikTok? Punya ya? Kalau dulu saya juga begitu Bapak Ibu, melihat TikTok awalnya saya tidak suka karena dulu itu hanya untuk konten yang saya anggap itu sedikit negatif ya, karena banyak berjoget-joget yang tidak jelas seperti itu. Lalu setelah dulu TikTok pernah diberhentikan paksa, kemudian upgrade menjadi TikTok yang sekarang kita kenal, banyak sekali konten pembelajaran yang tersedia di akun TikTok. Nomor satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang memiliki akun TikTok itu adalah Amerika Serikat. Kemudian disusul Indonesia dengan jumlah 112,98 juta. Berarti hampir separuh penduduk Indonesia
sudah semuanya saya kira gitu. Saya biasanya juga melihat dari beberapa teman-teman yang sudah upload konten pembelajaran di akun TikTok, termasuk Bu Nurul Kandangan 1 sering upload di TikTok ya Bu ya. Sering. Kemudian kalau di Instagram saya biasanya lihat Bu Chandra dari Waru 1 itu juga sering upload beberapa konten pembelajaran di akun Instagram. Kenapa sih kok harus TikTok? Karena TikTok itu gampang ya Bapak Ibu. Misalnya kita bosen tinggal scroll ke atas, nanti akan berganti konten berikutnya yang masih sesuai dengan konten di atasnya. Saya juga sering melihat akun TikTok untuk mencari referensi. Misalnya hari ini pembelajaran IPAS, saya ingin anak-anak, kebetulan saya mengajar di kelas 6, saya ingin anak-anak di kelas 6 itu lebih semangat dalam belajar karena sangat berbeda Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke kelas hanya dengan sendirian pakai tas, tuh anak-anak sepertinya sedikit lesu. Tapi kalau saya sudah bawa kertas, artinya itu nanti untuk memotong-motong pembelajaran yang sedikit membuat anak-anak itu lebih bersemangat. Itu sampai kelas sampai bilang gini, nggak usah istirahat, nggak apa-apa Bu, yang penting kita belajarnya motong-motong, katanya seperti itu. Nah, di akun TikTok ini sudah ada beberapa guru yang sudah menyediakan LKPD. LKPD-nya itu ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Biasanya saya menggunakan yang gratis, kemudian saya unduh, kemudian saya terapkan ke siswa saya. Nah, ini tadi yang dimaksud Pak Khairul ya, supaya TikTok kita FYP. FYP itu apa Bapak Ibu Guru? Apa itu FYP? For your page, artinya yang lewat di beranda kita Bapak Ibu Guru. Nah, supaya konten kita itu FYP, ada waktu-waktu tertentu untuk uploadnya. Misalnya di weekdays, berarti hari Senin sampai Jumat itu sekitar pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Kemudian pada waktu sore ya, pukul 4 sampai jam 6 sore. Itu nanti insya Allah bisa FYP. Bu Nurul pernah FYP? Kalau viewersnya banyak itu biasanya FYP. Kemudian di weekend itu Sabtu Minggu berarti ya, dari pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Kemudian bisa lagi nanti akan FYP itu pukul 1 sampai pukul 2 siang. Setelahnya di sore hari dari jam 4 sampai jam 7 malam. Untuk konten melalui TikTok itu berarti ada durasinya ya Bapak Ibu. Menurut survei, 24% waktu Gen Z Indonesia digunakan untuk menonton YouTube. 9% suka fitur video singkat, artinya daripada mendengarkan podcast yang hampir 1 jam ya, biasanya kalau podcast itu lebih suka menonton video potongan-potongan pendek yang hanya berdurasi 30 sampai 60 detik. Kemudian 70% masyarakat senang menonton video pendek. Berikut tips buat UMKM bikin promosi produk. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam konten pasti setiap konten kreator itu punya ciri khasnya masing-masing. Yang pertama ini ciri khas suaranya. Ada yang mendengar ini Bapak Ibu yang pakai itu? Ya, itu berarti yang suka main TikTok. Coba Pak Arul diputar. Aku nak pergi je lah. Kakak nak pergi ke mana? Akak nak cari adik baru yang disiplin, penuh tanggungjawab. Jangan. Tak apalah, korang kan tak nak punya kakak. Kakak, jangan pergi kak. Dah, akak nak pergi. Jangan pergi kak. Sebelum kakak pakai sunscreen dari Scarlett ini. Aku nak pergi je lah. Aku nak pergi je lah. Kakak nak pergi ke mana? Karena kamu udah follow
aku gak cuma No. Dari akun tadi itu ciri khasnya adalah suara, di mana tadi mbaknya yang tadi ya, itu bisa menirukan berbagai suara karakter. Contohnya tadi Upin Ipin. Setelah tadi ya, ada beberapa ciri khas suara. Kemudian yang kedua ada ciri khasnya itu dalam bentuk editing. Kak, cek CV lagi dong. Karena kamu udah follow aku gak cuma cek, tapi sekalian aku buatin CV yang khusus buat kamu karena kamu mau cek. Dari akun tadi ya mbaknya yang kedua itu punya ciri khas editing, ada suara ting-tingnya. Itu merupakan ciri khas konten tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga ada ciri khas pembuka atau penutupnya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau melihat konten pasti yang dilihat pertama kali adalah judulnya, menarik atau tidak. Coba Pak Arun yang ketiga dibuka. Membaca cara absen. Bagaimana perasaan kamu pagi ini? Senang? Kenapa senangnya? Pagi liburan kemarin kemana aja? Kemana? Kebetulan tadi mbaknya yang ketiga itu adalah konten kreator yang menjadi pembicara ketika saya dan Pak Arul di Krad di Solo. Saya juga sering mengikuti ini, namanya Nanda Yurani. Ini punya ciri khas di mana di bagian pembukanya itu pasti ada judulnya yang menarik. Seperti tadi, cara membuat absen. Kemudian, cara lagi supaya trending, menyertakan hashtag atau pagar. Nah, ini yang penting dalam pembuatan konten Bapak Ibu, harus ada hook atau 5 detik awal yang merupakan judul supaya konten kita itu menarik. Seperti contohnya, ini dia, harus kamu ketahui. Dan nanti baru berikutnya itu bisa menyertakan video-video. Nah, berikutnya tidak lepas ya Bapak Ibu, ketika kita membuat konten pasti harus punya aplikasi untuk mengedit konten. Yang pertama ada KineMaster, ada yang sudah pernah mencoba? Sudah nih. Kemudian ada Filmora. Saya dulu diajari sama Pak Edi Wandoyo. Filmora ini offline, jadi tidak perlu wifi ya Bapak Ibu. Kemudian ada Capcut. Nah, Capcut ini yang sering digunakan untuk mengedit video berdurasi pendek. Selain itu kita juga bisa menggunakan Canva. Di Canva ini juga bisa untuk mengedit video-video. Tetapi kalau Canva harus tersambung oleh internet. Lah, kenapa sih kok harus Capcut? Bapak Ibu di sini pasti sudah mengenal Capcut semuanya ya? Sudah. Sekarang coba Bapak Ibu, tadi linknya dibuka kembali ya. Tadi apa ya? That's not sangat late yet. Sudah terhubung? Sudah. Ini diisi alasan mengapa Bapak Ibu guru semuanya memilih Capcut untuk membuat konten. Ada template-nya, ya, laras ada template-nya. Kemudian mudah dipahami. Template-nya menarik. Kemudian ada banyak ini easy atau gampang. Itu yang pakai template. Kita tinggal memasukkan video-video saja. Kemudian videonya sudah jadi. Gampang.
mudah, ada template-nya. Bapak Ibu guru ada yang pernah mengedit melalui Capcut tapi tidak menggunakan template? Pernah ya? Oke, bisa kita tarik kesimpulan bahwa memilih aplikasi Capcut untuk membuat konten itu karena lebih mudah. Atau bisa disebut Capcut itu instan. Selanjutnya di aplikasi Capcut itu kita bisa dengan mudah membuat transisi Bapak Ibu. Jadi perpindahan dari satu video ke video lain itu ada seperti jedanya. Itu namanya transisi. Kemudian di aplikasi Capcut itu juga bisa menyertakan narasi atau teks. Dan yang tak ketinggalan di aplikasi Capcut itu juga bisa menyertakan audio, bisa dari suara kita ataupun musik yang sudah tersedia di akun Capcut. Ini beberapa contoh konten dari SD Negeri 2 Lobar yang awalnya saya hanya coba-coba. Yang pertama ini ketika PBDB SD Negeri 2 Lobar. Coba Pak Rui. Nah, melalui aplikasi Capcut kita bisa dengan mudah untuk mempromosikan sekolah kita. Misalnya tadi dengan cara membuat konten tetapi supaya lebih menarik sedikit ya Bapak Ibu, kita beri selingan sebuah karya. Ini ada beberapa contoh membuat konten melalui Capcut yang menggunakan template, jadi tinggal memasukkan saja. Coba Pak. Itu tadi menggunakan template, jadi kita tinggal memasukkan beberapa video saja kemudian sudah menjadi video yang lebih menarik. Dan ini juga ada konten tetapi yang dibuat di Capcut tetapi tidak menggunakan template, melainkan mengedit sendiri. Capcut juga. Ya, menggunakan Capcut juga.
saya bikin sedikit sebuah drama. Anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu ceritanya buka toko Bapak Ibu. Nah, tokonya itu sedang ada diskonnya. Jadi cukup menarik dan anak-anak cukup antusias dalam pembelajaran. Karena sudah jam 12 Bapak Ibu. Sudah jam 12, berarti sampai di sini saja penyampaian saya. Nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa mencoba membuat konten melalui aplikasi Capcut karena lebih instan dan juga banyak template-nya seperti itu. Kita coba dulu Bapak Ibu. Tadi aplikasinya boleh dibuka lagi linknya tadi. Oke, Bapak Ibu guru misalnya nih, kalau nanti besok pagi sampai sekolahan kira-kira mau buat tema konten pembelajaran apa ya? Bisa Bapak Ibu guru dituliskan di link yang tadi. Kira-kira tema apa ya yang bisa Bapak Ibu guru buat nanti ketika akan membuat konten? Bisa dituliskan. Ice breaking, ya boleh. Kemudian pembelajaran yang kreatif bisa. Tutorial edukatif bisa kita laksanakan. Menanam bunga dengan garam bisa. Sebenarnya ketika pembelajaran itu tinggal di video-video saja gitu Bapak Ibu, sedikit-sedikit pasang tripod. Kalau siswa saya itu sudah terbiasa dengan tripod dan kamera, saya tinggal letakkan HP di pojokan. Anak-anak sekarang sudah nggak ngelirik-ngelirik atau dada-dada lagi, karena sudah tahu berarti sedang dibuat video. Ada banyak sekali konten yang bisa kita buat di dalam pembelajaran, bisa mulai dari speaking, kemudian cara absen pun juga bisa dibuat konten, sampai ke dalam ranah pembelajaran yang menarik supaya lebih membuat semangat anak-anak ini lebih membara dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Anam dan Ibu Yola yang sudah berbagi banyak sekali materi. Semoga nanti kita bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Sebelum menutup acara, saya ada sedikit pantun. Siang hari makan makroni, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.